Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cayani, NPM 18160050. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari pembelajaran yang ada di bab 1 dan bab 1, bab 2 dan bab 3 pada modul micro teaching. Bab pertama yaitu membahas tentang konsep pembelajaran mikro. Hakikat mikro atau micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas atau biasa disebut dengan miniatur mengajar. Bentuk penyederhanaan tersebut misal waktu pembelajaran yang normal antara 33 sampai dengan 40 menit menjadi 10 sampai dengan 15 menit. Jumlah siswa dalam kondisi yang sebenarnya sejumlah 25 sampai dengan 30 orang dibatasi menjadi 5 sampai dengan 10 orang siswa. Keterampilan dasar dalam simulasi hanya difokuskan pada keterampilan tertentu saja, misal keterampilan membuka, keterampilan menutup, keterampilan menutup. Pembelajaran atau memfokuskan pada keterampilan menggunakan media dan metode tertentu. Mahasiswa diobservasi dan dianalisis oleh supervisor. Kegiatan observasi untuk mencermati dan menyimpulkan kelebihan dan kekurangan setiap peserta yang berlatih. Forum diskusi umpan balik untuk membahas kelebihan dan kekurangan disertai dengan rekomendasi dan solusi untuk menyempurnakan dalam praktek atau latihan berikutnya. Selanjutnya, pada tujuan dan manfaat micro teaching, yang pertama, setiap mahasiswa dapat memilih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua, setiap mahasiswa calon guru dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Kemudian yang ketiga, setiap mahasiswa dapat menerima informal yang lengkap, objektif dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukan, melewati pihak observer. Kemudian yang keempat, setiap mahasiswa dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Micro teaching juga memiliki karakteristik di mana mahasiswa dapat mengamati bagian awal pembelajaran, inti, dan bagian penutup pembelajaran. Begitu juga dengan pembelajaran yang lainnya, bagaimana kegiatan menjelaskan, menjalin komunikasi interaktif dengan siswa, bagaimana menggunakan keterampilan bertanya, membimbing, kemudian kegiatan diskusi, mengadakan umpan balik, dan penguatan, serta kegiatan pembelajaran lainnya. Setelah ada karakteristik, micro teaching juga memiliki prinsip pembelajaran, yaitu prinsipnya merupakan ketentuan kaidah dan pegangan yang harus dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pembelajaran mikro. Prinsip dalam mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada penampilan atau performance. Yang kedua, spesifik atau konkret. Yang ketiga, umpan balik. Keempat, keseimbangan. Kelima, ketuntasan. Keenam, maju berkelanjutan. Pada unsur-unsur pembelajaran mikro sendiri adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya, tapi dilaksanakan bukan pada kelas yang sebenarnya. Yang kedua, kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Yang ketiga, perhatian setiap peserta yang berlatih harus difokuskan diri pada jenis keterampilan yang sedang ia latih. Pembelajaran yang keempat, pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada jenis keterampilan yang dilatih. Yang kelima, memperoleh masukan yang berguna untuk memperbaiki proses penyiapan pembinaan dan peningkatan
profesi guru. Ada bab 2 membahas tentang metodologi pembelajaran dalam kurikulum 2013, yaitu bercirikan tematik terpadu dan saintifik. Yang pertama, tematik terpadu. Tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Sedangkan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi dan mengomunikasikan. Kemudian selanjutnya ada penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di SD itu mengacu pada buku panduan guru dan siswa. Jadwal pembelajaran dibuat oleh guru sesuai dengan waktu dan tema. Manfaatkan TIK teknologi informasi dalam pembelajaran. Kemudian persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran mikro, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami hakikat pembelajaran mikro, mempelajari dengan mendalam jenis-jenis keterampilan dasar mengajar yang akan dilatih dalam pembelajaran mikro. Yang kedua, melakukan observasi ke sekolah, tempat berpraktek atau latihan. Yang ketiga, membuat persiapan tertulis atau perencanaan pembelajaran. Keempat, membentuk kelompok. Kemudian, selanjutnya terdapat kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Pada kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran, guru mengecek kesiapan siswa secara psikis dan fisik, mengomunikasikan kehadiran siswa, memberikan motivasi belajar kepada siswa, memberikan umpan balik kepada siswa terkait pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti harus tampak penerapan pendekatan tematik terpadu, pendekatan saintifik, atau penerapan inquiry dan penyingkapan atau discovery dan atau penerapan model pembelajaran berbasis masalah serta model pembelajaran berbasis project. Guru harus terus berusaha memberikan kontribusi dengan memfasilitasi peserta didik agar selama aktivitas belajar kelasnya meningkatkan kemampuannya yang meliputi ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif yang tentunya mengacu pada kompetensi inti KI1, KI2, KI3, dan KI4. Pada kegiatan penutup, guru mengevaluasi manfaat langsung maupun tidak langsung dari pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan. Pada bab 3 membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Pada dasarnya adalah bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru ataupun pendidik, yaitu yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran. Pembukaan yang baik akan mampu mengantarkan atau mengkondisikan kegiatan tahap berikutnya dengan lebih lancar dan berkualitas. Dua hal penting yang perlu dicermati dari kegiatan membuka pembelajaran yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental kondisi psikologi siswa agar sejak awal pembelajaran sudah terbangun kondisi psikologi siap untuk belajar, menimbulkan perhatian siswa yaitu proses untuk mencurahkan segala perhatian dan pikiran siswa pada pembelajaran yang akan dilakukan.
Keterampilan yang kedua yaitu mengelola kelas. Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki tugas dan kewajiban yang luas, antara lain yaitu selain harus menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan, guru juga harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar dengan menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Selanjutnya, keterampilan menggunakan media atau alat. Dalam penggunaan media atau alat di sini, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pelajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Bahkan, media pembelajaran ini selanjutnya dapat membantu guru membawa dunia luar ke dalam kelas. Keterampilan selanjutnya yaitu menjelaskan dalam pembelajaran proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistem atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang utuh yang diinginkan. Keterampilan memberikan penjelasan yang harus dilatih dan ditingkatkan secara terus-menerus. Tujuannya agar siswa memperoleh pemahaman yang jelas terhadap materi yang dijelaskan. Terdapat keterampilan variasi stimulus adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Pada keterampilan bertanya merupakan alat atau instrumen pembelajaran untuk mengkondisikan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan dinamis. Poin selanjutnya, keterampilan memberikan penguatan segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan yang harus dimiliki guru terkait membimbing diskusi yaitu memusatkan perhatian selama diskusi berlangsung, dari awal sampai akhir. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi, memperjelas masalah urunan pendapat selama diskusi berlangsung, menganalisis pandangan siswa dalam diskusi, meningkatkan urunan siswa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan urunan pikiran, menyebarkan kesempatan berpartisipasi agar hasil diskusi dapat dikatakan sebagai hasil kelompok dan agar setiap kelompok merasa terlibat dalam kelompok. Menutup diskusi. Keterampilan terakhir yang harus dikuasai guru adalah menutup diskusi. Ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat. Maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan yang dihadapi peserta didik. Yang terakhir adalah keterampilan menutup pelajaran. Sebagai upaya mengakhiri pembelajaran harus diorientasikan pada upaya guru untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Dari kegiatan penutup pembelajaran idealnya dapat diketahui pencapaian siswa sekaligus gambaran tingkat pencapaian guru dari pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.